Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti UAS pada kali ini. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam dan keberagaman umat untuk memenuhi tugas UAS dari matkul ilmu Islam terapan yang diampu oleh Bapak Nur Said. Langsung saja. Dalam Islam dan keberagaman umat ada dua langkah, yaitu menganalisis tentang kehadiran iman dalam diri seseorang atau kehidupan masyarakat, meyakini adanya Tuhan yang secara mendasar. Kemudian yang kedua adalah metode memahami Al-Quran dan Sunnah yang pada dasarnya sudah banyak dibahas oleh paradigma normatif dalam pemikiran para ulama. Tujuannya adalah memperoleh pengertian tentang kandungan sumber ajaran itu yang akan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Sebagai nilai keagamaan, isi ajaran ini akan menjadi acuan manusia dalam berbuat baik secara individu maupun kelompok. Mengembalikan manusia kepada asalnya yang suci adalah manifestasi dari pesan kesucian yang diamanatkan Tuhan kepada manusia. Dimensi pokok kesejahteraan yang terdapat dalam aspek keagamaan umat manusia merupakan pesan suci yang sejatinya dirumuskan pada setiap agama. Dapat dimengerti bersama bahwa asal-usul dari doktrin-doktrin ajaran-ajaran keagamaan tidak lain adalah dari Yang Maha Kuasa. Kenyataan ini memberikan pintu dasar pembuka kepada setiap pribadi untuk dimengerti, sehingga memunculkan kesadaran akan kesamaan pesan suci dalam agama. Menganalisis perkembangan keagamaan di masyarakat penting untuk mengetahui implikasi dari perwujudan dimensi perennial dalam Islam bagi keberagaman umat menurut Sayyid Hussein Nasr. Eksistensi Islam yang ramah dan penuh dengan kasih sayang perlu dieksplorasi kembali oleh para penganalisisnya guna menyadarkan masing-masing yang dimaksud kepada orisinalitas doktrin Islam dari pemiliknya. Dalam kerangka inilah pembahasan tentang pentingnya kesamaan persepsi dalam dimensi keberagaman umat manusia, membangun satu persepsi dalam keberagaman, mengedepankan nilai bertoleransi dalam perbedaan dan menyeru kepada pencapaian kondisi masyarakat yang tradisionalis mustahil dinafikan. Lalu relevansinya dari prodi ini yaitu kan tentang mengajar ilmu tafsir. Nah, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang mengajarkan tentang pluralitas sebagai sunatullah yang mesti kita yakini. Ajaran mengenai pluralitas itu meliputi berbagai hal tak terkecuali masalah agama. Dalam masalah agama saja mencakup banyak aspek seperti pluralitas kitab suci, agama, syariat, jalan, metode, dan sebagainya. Tentu saja pluralitas aneka ragam itu dibawa oleh para nabi dan rasul yang berbeda. Dalam sebuah karya cukup menarik oleh seorang sarjana muslim Mesir, Muhammad Imarah, yang berjudul Al-Islam wa At-Ta'adudiyah, Ikhtilaf wa At-Tanawu fi Idharil Widah, dan bab agama yang satu, dapat disimpulkan bahwa agama perspektif Al-Quran adalah satu, yaitu Al-Islam, dalam arti agama dengan dasar tauhidullah, mengabdi dan menyembah hanya kepadanya semata. Sungguh pun syariat dan manhaj mengandung pluralitas. Sepanjang umat manusia menjunjung tinggi agama seperti itu dan masih disatukan oleh akidah-akidah yang konstan dari agama yang tunggal, yaitu mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepadanya semata, beriman pada hari akhirat, dan melakukan amal soleh, maka akan diperoleh keselamatan. Pemikiran itulah dirujuk dari beberapa ayat Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Maidah ayat 69, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in
Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Lalu yang Quran Surah Al-Maidah ayat 69, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Seperti terlihat dalam terjemah di atas, ketiga komunitas agama yaitu kaum beriman, Yahudi dan Nasrani sudah jelas, dan hingga kini pun ketiganya masih eksis dan hidup berdampingan di berbagai belahan dunia. Namun siapa gerangan kaum Sabi'ah itu? Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa kaum Sabi'ah adalah komunitas agama dalam jumlah yang sangat kecil yang tersisa sekitar 20.000 pemilik terdapat di daratan rendah Iran dekat Basra. Dalam istilah Arabnya, mereka disebut Sufi. Mereka dipanggil juga Sabi'an, Nasaroin atau Madian atau bahkan kaum Kristen pengikut John. Mereka mengklaim sebagai kaum Gnostik dan mengetahui the Great Life. Mereka berpakaian serba putih dan percaya pada pencelupan berulang kali di air. Kitab suci mereka adalah Ginza dalam dialek bahasa Aramik. Mereka mempunyai doktrin mengenai kegelapan dan cahaya. Seperti dalam agama Zoroastrian, mereka hidup damai dan harmonis berdampingan dengan kaum muslim. Ada juga yang disebut pseudo Sabi'ah dari Haran dengan ciri rambut panjang dan berpakaian khusus. Mereka mengklaim sebagai pengikut kitab suci. Mereka adalah orang-orang Syria penyembah bintang dengan tendensi Helenistik seperti kaum Yahudi yang sejaman dengan Yesus. Namun ada juga yang menggabungkan dengan sejarah paling awal Jazirah Arabia Selatan, yaitu pada kerajaan Sabak di Yaman, yang disinyalir berasal dari keyakinan bangsa Arabia bagian utara. Mereka adalah penyembah planet, bintang, bulan, matahari, dan Venus. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang Islam dan keberagamaan umat. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar, dan juga saya minta maaf jika ada kesalahan kata dalam tutur kata tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.